menurut saya, wah, demokrasi Indonesia memang tidak baik-baik saja karena tidak ada partai yang berada di luar pemerintahan. Sangat heran sekali, seharusnya masyarakat yang heran, tetapi ini Presiden Joko Widodo sangat lucu sekali. Nah, ini memang agak lucu sekali ya. Bahkan Jokowi heran indeks demokrasi kok turun. Ya kalau kita melihat fenomena perpolitikan saat ini jelas-jelas lah, yaitu demokrasi Indonesia menurun. Untung saja diselamatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang setidaknya yaitu merubah syarat threshold yang pada waktu lalu 20% hingga 25%, sekarang 7,5%. Karena putusan itulah yaitu masing-masing partai yang memiliki minimal 7,5% suara sah bisa mendaftarkan kader-kader terbaiknya pada pilkada serentak. Bayangkan kalau MK pada saat lalu tidak memutuskan hal tersebut, pasti pada pilkada serentak besok akan banyak sekali kotak kosong. Untung saja Mahkamah Konstitusi melihat dinamika perpolitikan saat ini, di mana saat ini semuanya berkoalisi dengan Koalisi Indonesia Maju Plus. Yang cukup unik lagi, kenapa demokrasi Indonesia menurun? Ya kalau kita lihat pada saat putusan MK yang lalu, bahkan juga masyarakat mengingatkan kepada pemerintah terkait putusan MK, dan bahkan mulai akademisi, mahasiswa, masyarakat pun mengkritik soal putusan MK yang setidaknya meloloskan putra dari Presiden Joko Widodo bisa melenggang pada Pilpres yang lalu. Itu juga menurut saya suara-suara dari masyarakat, akademisi dan lain sebagainya itu tidak didengar oleh pemerintah. Menurut saya itu juga membuat demokrasi menurun. Dan bahkan kalau kita lihat pada saat lalu dinamikanya, tiba-tiba Pak Airlangga Hartarto mundur, tiba-tiba ada kegiatan Munaslup dadakan, dan akhirnya dipilih oleh Bahlil Lahadalia. Dan tidak hanya itu saja, Kadin juga seperti itu, tiba-tiba ada Munaslup dadakan juga, dan itu pun langsung terpilih secara aklamasi. Ini juga menurut saya demokrasi saat ini sedang tidak baik-baik saja ya. Apalagi kalau kita lihat besok, misalkan pada pemerintahan Pak Prabowo Gibran, PDIP resmi bergabung ke pemerintahan. Menurut saya, wah, demokrasi Indonesia memang tidak baik-baik saja karena tidak ada partai yang berada di luar pemerintahan. Sangat heran sekali, seharusnya masyarakat yang heran, tetapi ini Presiden Joko Widodo sangat lucu sekali. Nah kalau kita melihat dari sini juga ya, itu ada pemberitaan Jokowi heran indeks demokrasi menurun. Nah saya juga jadi penasaran sih, ini tertanggal 19 Juli yang lalu. Joko Widodo membantah indeks demokrasi pada era pemerintahannya mengalami penurunan. Ia menegaskan pihaknya selalu memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengkritik. Jadi kebebasan demokrasi itu bukan hal mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo. Bukan itu. Tetapi kalau kita lihat demokrasi saat ini, ya mengkritik, tapi juga tidak didengarkan. Apalagi pada saat lalu putusan MK, menurut saya itu sangat keren sekali karena masyarakat mengawal. Karena pemerintah itu representasi dari masyarakat. Jadi seharusnya mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Itu menurut saya poin dari demokrasi. Seharusnya pemerintah mendengarkan aspirasi dari masyarakat, bukan carpe diem kalau orang Jawa ya. Kalau carpe diem menurut saya indeks demokrasi jelas-jelas menurun kalau kita lihat fenomena perpolitikan pada 1 tahun belakangan ini. Apalagi tiba-tiba ada putusan MA pada waktu lalu ya, yang setidaknya meloloskan Kaisang bisa menjadi calon gubernur di daerah tertentu. Itu juga menurut saya indeks demokrasi menurun. Jadi bukan hanya sekedar mengkritik, bukan menurut saya ya. Tiap hari orang maki-maki presiden juga kita dengar. Bukan itu indeks demokrasi itu baik-baik saja, bukan itu. Mengkritik, memaki-maki, bukan. Ujar Presiden Joko Widodo usai membuka Piala Presiden 2024 di Stadion Sijalak Harupat Bandung, Jawa Barat pada 19 Juli. Ya lucu sekali, memaki-maki presiden itu pasti juga ada kebijakan-kebijakan yang setidaknya tidak pro dengan masyarakat. Akhirnya dampaknya masyarakat juga mulai muak, mulai marah dan lain sebagainya. Menurut saya bukan itu indeks demokrasi, tetapi
tetapi suara masyarakat harus didengar. Ya seperti pada saat lalu putusan MK, bahkan juga Anwar Usman melanggar kode etik berat, dan bahkan kritikan dari akademisi, dari mahasiswa, dari macam-macam pun juga tidak didengar. Menurut saya itu poin dari demokrasi ya. Menurut saya apa yang dikatakan Presiden Joko Widodo salah alamat ya, yaitu bukan tentang maki-maki presiden, bukan tentang kritik-kritik presiden, bukan. Presiden menyebut setiap hari, setiap detik masyarakat melontarkan kritik kepada pemerintah. Ia pun selalu mendengarkan dan menerima kritik tersebut, tetapi tidak dilaksanakan ya. Selain itu, Presiden menilai kualitas demokrasi Indonesia dapat terlihat dari lancarnya penyelenggaraan pemilihan umum. Pemerintah juga tak melarang warganya mendirikan organisasi. Orang mau berserikat, berpendapat, ingin berorganisasi, semuanya gak ada yang dihambat jelasnya. Ya kalau kita lihat fenomena pada saat lalu ya, pada Pilpres, Anda tahu sendirilah fenomenanya seperti apa. Apalagi Presiden Joko Widodo terlihat tidak netral pada saat lalu ya. Nah, kalau kita melihat dari sini juga ya, ada pemberitaan, bahkan semuanya merayu-rayu dari PDIP untuk bergabung ke pemerintahan. Bahkan PKS tak masalah jika PDIP ikut pemerintahan Prabowo. Fungsi kontrol di DPR. Ini juga sangat lucu sekali ya. Kemungkinan kalau ini benar-benar terjadi, baru pertama kali ini loh semuanya merapat ke pemerintahan tetapi menjadi oposisi. Itu juga sungguh tidak masuk akal sekali. Kalau misalkan PDIP ikut bergabung ke pemerintahan Pak Prabowo ya, menurut saya ya harus mendukung semua program-program dan kebijakan dari Pak Prabowo Gibran. Kalau menjadi kontrol, menurut saya ya harus berada di luar koalisi, harus berada di luar pemerintahan. Menurut saya itu sungguh keren sekali. Entahlah besok itu PDIP akan bergabung ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran atau tidak ya. Kalau menurut saya pribadi sih jangan bergabung, karena untuk kontrol itu ya harus berada di luar pemerintahan, karena harapan masyarakat Indonesia satu-satunya adalah dari PDIP. Semoga tidak bergabung ke pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Nah, PKS menanggapi kabar mencuat PDIP akan merapat ke pemerintahan Prabowo Gibran. PKS yang kini juga bagian dari Koalisi Indonesia Maju Plus menyerahkan keputusan terkait itu kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tentu ini terkait dengan Presiden ya. Kita serahkan ke Presiden apapun keputusan, karena Presidenlah yang memiliki hak prerogatif untuk koalisi, termasuk untuk menteri-menteri, kata pelaksana harian Presiden PKS Ahmad Hermawan usai Rakernas PKS di kawasan Jakarta Pusat pada 22 September. Aher hanya memastikan pihaknya siap mengawal kepemimpinan Prabowo Gibran. Dia mengungkit langkah partainya bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo Gibran sudah diikuti struktur partai di daerah. Nah, bahkan dari komentar PAN, wah kayaknya sih juga setuju ya kalau PDIP bergabung ke koalisi. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan bukan hal yang tidak mungkin untuk partainya bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Saya mengapresiasi adanya rencana pertemuan tersebut, diharapkan akan mendatangkan kebaikan tak hanya bagi pemerintah dan partai-partai politik, tetapi juga bagi bangsa dan negara, kata Ketua DPP PAN Saleh Partaunan kepada wartawan pada 22 September. Saleh menilai pertemuan kedua tokoh politik itu sangat penting. Hal itu, kata dia, agar masyarakat melihat bahwa kondisi aman dan juga akur. Wah, seperti itu ya. Jadi sangat mengejutkan sekali. Menurut saya mengelola sebuah negara itu sangat sulit sekali ya kalau misalkan tidak ada partai oposisi atau berada di luar pemerintahan. Karena menjadi partai di luar pemerintahan juga menurut saya sangat baik sekali, karena menjadi kontrol. Kalau misalkan kebijakan dari Pak Prabowo Gibran miring-miring, itu partai di luar pemerintahan bisa menjadi penyeimbang. Ya kalau kita lihat saat ini misalnya semua partai bergabung ke pemerintahan, pasti juga kalau ada kebijakan yang miring-miring, partai-partai tersebut pastinya tidak akan menjadi kontrol, melainkan juga akan mendukung setiap kebijakan-kebijakan dari presiden, entah itu berdampak bagus pada masyarakat ataupun tidak. Nah, itu juga harus kita pikirkan lagi ya. Ya, tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.